Audio Jungle. Dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Al-Muhtaram para asatidzah dan ustadzat, guru saya Ustaz Al-Fawaz, semoga Allah karuniakan selalu kesehatan dan kita semuanya diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah salat subuh yang semoga Allah cintai kita semuanya, berikan keberkahan dan karuniakan kesehatan. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah, luar biasa pede ya. Kenapa saya bilang pede? Orang-orang soleh zaman dulu kalau ditanya apa kabar, itu diem dulu ya, nggak langsung jawab. Di antara sekian banyak adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu pagi Imam Syafi'i rahimahullah dikunjungi oleh muridnya namanya Imam Al-Muzani. Lalu Imam Al-Muzani ini masuk ke rumah Imam Syafi'i, memberikan salam. Setelah memberikan salam, Imam Syafi'i ditanya, "Kaifa asbahta ya Aba Abdillah?" Apa kabar pagi hari ini wahai Abu Abdillah? Imam Syafi'i hanya menata duduknya dan kemudian memandangi yang bertanya, nggak langsung jawab. Baru wajahnya berubah memerah dan berlinang air mata. Kemudian beliau memberikan jawaban, asbahtu anid dunya tarika. Asbahtu anid dunya tarika, pada pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Itu jawaban Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i meneteskan air mata bukan karena mati, bukan karena meninggalkan dunia, karena setiap kita pasti akan meninggal dunia, tapi teringat akan al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Imam Syafi'i masih memberikan jawaban yang kedua, wa an ikhwani mufariqa. Dan pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan berpisah dengan sanak saudara dan sahabat-sahabat. Masya Allah. Kenapa perpisahan juga menjadikan beliau berlinang air mata? Bukan masalah perpisahan, karena setiap kita pasti berpisah ya. Berapa lama sih hidup kita di dunia? Sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. Yang sedikit lebih dari 70 tahun itu sedikit prosentasinya. Tapi ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ya, ayat ke 66 atau 67 itu. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Jadi orang-orang yang di dunia ini saling cinta mencintai, saling menyayangi, antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suaminya, kekasih dengan kekasihnya, semuanya akan berpisah. Bukan masalah perpisahan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bisa saja antara satu sama lain yang hari ini saling mencintai, di sana bisa menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi terbayang, kalau kita bertakwa apakah istri kita bertakwa, kalau istri bertakwa apakah suami bertakwa, kalau orang tua bertakwa apakah anaknya bertakwa, kalau anak-anak bertakwa apakah orang tua kita dulu bertakwa. Sehingga kalau bertakwa dipertemukan oleh Allah dalam keindahan. Begitu Allah sampaikan dalam surat Fatir, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ayat berapa itu? 20 atau 21. walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian cucu beriman, anaknya beriman, pokoknya kerabatnya beriman, dipertemukan oleh Allah dalam naungan ridhonya di surganya. Luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau satunya beriman, satunya tidak beriman, satunya takwa, satunya tidak bertakwa,
bisa ketemu tapi kondisinya beda. Dalam surat Al-Muddatsir ya, terjadi pertanyaan, saling bertanya antara ahli surga dengan ahli neraka. Masalakakum fi saqar? Kenapa kamu berada di neraka Saqar? Jawab yang di neraka Saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Iya, aku dulu di dunia enggak mau sholat. Walam naku nut'imul miskin. Aku dulu kaya, aku dulu cukup hidupku, tapi aku pelit, medit, bakhil. Jadi nyesel aku sekarang. Jadi begitu jamaah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu aku suka nongkrong-nongkrong, ngabisin waktu, ngabisin umur. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Itu jawaban Imam Syafi'i. Sebentar lagi aku akan berpisah dengan sanak saudara keluarga. Ya memang hidup kita sebentar di dunia ini, jadi sebentar akan berpisah. Imam Syafi'i masih memberikan jawaban lagi yang ketiga. Wa ansu'i a'mali mulaqiyah. Pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi juga akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Imam Syafi'i itu kalau kita membaca manaqib Imam Syafi'i atau biografi Imam Syafi'i itu Masya Allah luar biasa. Ini ulama benar-benar alim ya, lahir di Gaza yang sekarang lagi dijajah Israel. Masya Allah, semoga Allah karuniakan kepada mereka semuanya, saudara-saudara kita, ketabahan, dan yang meninggal Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan syahid, yang cedera dan seterusnya Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, usia 2 tahun ayahandanya meninggal, lalu diajak pulang oleh ibunya kembali ke Mekah karena aslinya Mekah Hashimi. Jadi keturunan Bani Hashim sampai Rasulullah SAW tentunya. Kemudian 2 tahun di Mekah, dididik ibunya selama 5 tahun, hafal Al-Quran, kemudian berguru kepada Imam Malik di Madinah, pindah ke Madinah usia 7 tahun. Mulai dari itu 24 tahun bersama Imam Malik. Ilmu Imam Malik diserap semuanya. Kemudian Imam Malik perintahkan Imam Syafi'i untuk pergi ke Baghdad. Kemudian di Baghdad, Basrah semuanya, kemudian mengajar dan seterusnya di sana. Baru usia menjelang 50 tahun pindah ke Mesir sampai wafat di Mesir. Seluruh hidupnya Imam Syafi'i itu untuk Islam. Sampai hari ini kalau kita perhatikan karya-karyanya, padahal usianya pendek, 54 tahun Imam Syafi'i usianya, tapi subhanallah, ulama yang alim sekali. Hidupnya semuanya untuk Islam, tapi beliau mengatakan kalau ditanya, pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Jadi Imam Syafi'i itu kalau keluar rumah, telinga beliau disumbat dengan kapas, khawatir kalau mendengar kata-kata yang tidak ada gunanya. Karena Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda keislaman atau tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya. Masya Allah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Masih dia. Yang keempat, Imam Syafi'i masih memberikan jawaban. Apa jawaban yang keempat? Wa ilallahi warida wala adri ayyumaru bi ilal jannah am ilan nar. Dan pagi hari ini aku menjadi orang yang juga sebentar lagi akan digiring oleh Allah, dan aku tidak tahu apakah aku digiring menuju surga ataukah aku digiring menuju neraka. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan iman dan Islam kita, diberikan istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ini kayaknya jawabannya enggak pede begitu. Tadi pede awalnya. Iya, tapi ada juga seorang sahabat, jangan khawatir ibu-ibu sekalian. Ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Pagi-pagi setelah selesai sholat subuh, lalu kemudian berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, kaifa asbahta ya Mu'adz? Apa kabar pagi hari ini wahai Mu'adz? Tanya Rasulullah. Mu'adz jawabnya, Masya Allah, semangat sekali. Alhamdulillah ya Rasulullah, asbahna mu'minan haqqan. Alhamdulillah ya Rasul, pagi hari ini aku menjadi seorang mukmin yang kuat iman ya Rasul. Masya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah.
Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu ma taqul. Mu'ad, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu butuh bukti. Mana buktinya bahwa kamu pagi hari ini adalah seorang mukmin yang kuat iman? Apa kata Mu'ad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan qattun wa dhanantu anni umsi wa ma amsaytu masaan qattun wa dhanantu anni usbi illa wa inni ra'ya 'ainin al-jannata wa bi ahliha yatamatta'un wa bin nar wa bi ahliha yatasayafun. Ya Rasul, tanda bahwa saya pagi hari ini adalah seorang mukmin yang kuat iman. Ya Rasul, aku hidup pada pagi hari ini, walhamdulillah, dan aku berharap untuk Allah berikan hidup sampai sore hari, dan tidak satu pun sore hari yang aku hidup kemudian aku berharap untuk Allah berikan hidup sampai pagi lagi, ya Rasul, kecuali ya Rasul, aku selalu terbayang surga, ya Rasul, di depan mata. Aku membayangkan penduduk surga itu menikmati kenikmatan surga, bercandaria bersama keluarga, merasakan indahnya surga, dan aku juga terbayang dahsyatnya neraka, ya Rasul. Aku memperhatikan, terbayang di depan mata penduduk neraka menjerit teriak histeris merasakan dahsyatnya siksa neraka. Masya Allah. Lalu Rasulullah katakan apa? Ya Mu'ad, arafta falzam. Wahai Mu'ad, kalau begitu kamu tahu bagaimana cara menjaga stabilitas iman, maka komitmenlah dengan apa yang Anda tahu. Masya Allah. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Pagi hari ini tema kita adalah kaifa nastaqbilu Ramadan. Jadi kita alhamdulillah tadi disampaikan berada di nisfu Sya'ban, berada di separuh dari bulan Sya'ban ini. Kira-kira tinggal 14 atau 15 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Apakah kita sudah persiapkan? Karena Ramadan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin usia-usia kita yang sudah S2, S3 ya, sudah sepuh, sudah senior, sudah sepuh sekali, sudah sekian kali kita berpuasa ya. Tapi perhatikan, Allah selalu hadirkan Ramadan ini untuk apa? Ramadan ini adalah miniatur dari kehidupan Islami. Ramadan ini adalah sebuah miniatur ya. Kalau kita ke Taman Mini tahu bagaimana gambaran semuanya Indonesia. Nah, makanya kalau Ramadan ini kita tahu semuanya gambaran kehidupan seorang muslim yang seharusnya itu seperti apa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan. Coba kalau hari-hari biasa begini jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah, kita perhatikan apa sih yang kita lakukan setiap hari. Misalnya mulai dari sejak malam tadi jam 3 kita bangun, walhamdulillah. Kita mungkin qiyamul lail atau tahajud, alhamdulillah, tapi kadang kurang maksimal ya, ada yang hanya ngambil 2 rakaat, ada yang 4 rakaat ya. Ada yang witirnya kadang cuma 1 witir, ada yang 3, dan ada yang gak bangun. Kemudian alhamdulillah jelang subuh ini kita sholat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian kita subuh berjamaah. Dan setelah subuh ini apa yang biasa kita lakukan? Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang langsung tidur, ada yang jalan-jalan. Setelah itu nggak tahu deh apa yang kita lakukan ya, mungkin mengisi waktu lah macam-macam. Kita yang masih kerja, yang sudah tidak bekerja, nggak tahu apakah zikir, apakah bengong, atau nggak tahu ya. Kemudian sampai siang ngapain saja dan seterusnya. Tapi subhanallah, Ramadan itu hampir detik dan menit kita semuanya termanfaatkan luar biasa. Ya, kita semuanya sudah tahu bagaimana gambaran kalau kita masuk Ramadan. Pokoknya full waktu-waktu kita luar biasa, sampai badan ini terasa lelah, baru kadang-kadang kita kemudian ngantuk, tertidur. Tidur seperti itu baru bermakna ibadah. Tapi kadang ada orang yang masuk Ramadan tidur mulu. Nah, ini biasanya kurang persiapan. Nah, oleh sebab itu, mada nastaqbilu Ramadan atau kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut Ramadan ini? Minimal 5 hal jamaah sekalian dirahmati Allah yang perlu kita sematkan dalam diri kita.
Apa 5 hal ini? Yang pertama adalah sahih tasawwur. Perbaiki mindset kita, cara pandang kita terhadap Ramadan. Kenapa begitu? Karena setiap kita akan berbuat sesuatu, akan menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Hari ini misalnya kita duduk di tempat ini, di mindset kita sudah ada, oh kalau pekan ke berapa nih Ustaz? Ke 234. Ini pekan keempat ya. Oh kalau pekan keempat ini biasanya ada pengajian yang ngisi dari luar misalnya. Ini kita sebenarnya sudah mendengarkan informasi sebelum itu, kemudian terinput dalam memori kita, dan kemudian kita diingatkan lagi, oh iya, sehingga kemudian kita menata diri untuk kemudian duduk sejenak. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah tersetting dalam mindset kita, dalam pikiran kita, di memori sudah ada. Karena kalau di memori nggak ada, paling kita mungkin tadi habis sholat subuh langsung pergi. Kenapa? Karena nggak ada memori di sini. Loh, kok tadi nggak ikut sholat nggak ikut kajian pagi? Oh iya ya, iya nggak tahu sih. Nah kadang begitu. Jadi begitu kita kalau tidak ada cara pandang yang baik terhadap Ramadan, misalnya Ramadan kita pandang Ramadan biasa kan, setiap tahun juga datang, setiap tahun juga puasa, ya sudah puasa kan gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin bisa saja puasa kita seperti puasa anak-anak kita, menahan haus dan lapar saja. Nah, tapi kita puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, dan oleh sebab itu apa yang ada dalam mindset kita itu yang akan kita lakukan. Maka kita sering mendengar kata-kata mungkin you are what you say. Jadi Anda adalah apa yang ada dalam pikiran Anda. Anta kaifama tufakkir. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi diri kita ini adalah apa yang ada di otak kita. Kalau di otak kita blank, ya kita nggak banyak berbuat apa-apa. Tapi kalau otak kita isi dengan kebaikan-kebaikan dengan berbagai macam, maka itu yang akan kita lakukan. Begitu juga kita Ramadan. Kira-kira di Ramadan nanti ada apa di otak kita? Oh, Ramadan nanti insya Allah saya setiap hari akan menghatamkan Al-Quran. Oh hebat ya, alhamdulillah. Kasih aja di sini. Oh, Ramadan nanti saya akan banyak berinfak. Oh, Ramadan nanti saya akan menggunakan seluruh waktu saya. Ramadan nanti saya akan banyak infak sedekah. Ramadan nanti saya akan menjaga sholat sunnah saya, dan seterusnya. Apa yang ada di sini kemungkinan besar itulah yang akan kita lakukan. Tapi kalau di sini nggak ada apa-apa, begitu masuk Ramadan pagi-pagi, ngapain ya gue pagi ini? Kira-kira begitu. Ngapain ya gue pagi ini ya? Iya. Nah, biasanya kalau sekarang kan orang ngambil HP, udah sehari chattingan aja habis waktunya. Tapi kalau kita yang sudah S2 S3 enggak lah kira-kira ya. Tapi tetap saja itu harus ada di sini. Kalau nggak ada, ya udah. Kadang-kadang banyak orang tidur pada subuh tidur. Sebentar waktu habis sholat duha sedikit tidur, habis zuhur tidur, habis asar juga masih tidur. Kalau ditanya, lo tidur mulu sih? Kan naumus ini ibadah, masya Allah. Alasannya ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Enggak benar kalau seperti itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka tata cara pandang kita terhadap Ramadan, bahwa Ramadan adalah bulan yang dibukakan oleh Allah pintu surga. Pernah membayangkan surga Pak kita? Terbayang surga? Memang enggak terbayang ya. Tapi kita bisa menghadirkan kira-kira keindahan surga itu, masya Allah, luar biasa. Ya, kalau kita membaca Al-Quran misalnya, kita bayangkan teknologi surga misalnya. Kalau tadi teh itu kan perlu ada yang bawa, kemudian datang taruh sini. Alhamdulillah, ini Pak Ustaz silakan. Ini air tadi juga ada yang bawa, langsung ditaruh di sini. Kalau teknologi surga beda. Kalau teknologi kita kan kita pengen bubur ayam anget-anget ya. Ini ada bubur ayam anget-anget nggak? Kita pengen bubur ayam anget-anget ya. Sekarang alhamdulillah teknologi sudah baik ya. Jadi kita pencet-pencet bubur ayam datang gitu ya. Kita pengen apa lagi ya? Kalau ibu-ibu biasanya jilbab ya, jilbab.
Dipesan betul-betul besok ngaji, kemudian paket datang. Kalau teknologi surga nggak pakai gerak-gerak jari kita. Begitu apa yang jadi kerentaknya hati atau apa? Gerak hati, keinginan saja itu sudah. Pagi hari ini saya pengen ketemu Rasulullah misalnya. Terus langsung kita berada di bawah, langsung Rasulullah SAW berada di dekat kita gitu misalnya. Jadi begitu. Maka itu Allah sebutkan dalam surat Fussilat ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Perhatikan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian semuanya nanti kalau di surga, apa yang kalian inginkan saja langsung bim salabim abrakadabra ada di depan mata gitu. Jadi apa yang baru kita walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi bagi kalian semuanya nanti apa yang kalian inginkan saja sudah ada di depan kita. Luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, jadi dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, Masya Allah, dibelenggu setan. Apa yang kemudian ada dalam pikiran kita? Diem aja, banyak tidur. Surga udah dibuka, kamu banyak tidur. Bayangkan ada orang itu, seorang sahabat, mungkin bapak-bapak pernah, ini ada kajian sirah ya, kalau di sini. Nah, dalam kajian sirah kalau bahas perang Badar, kemudian disebutkan tentang keindahan iman dalam perang Badar. Itu ada seorang sahabat namanya Umair ibnul Humam al-Ansari, seorang penduduk Madinah asli. Kemudian saat musuh sudah ada kelihatan itu, Rasulullah kemudian membangkitkan seluruh prajurit. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bangkitlah kalian semuanya menuju surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Umar itu berada di samping Rasulullah mengatakan, bah, dahsyat ini, kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Umar ini. Kemudian Rasulullah bertanya, "Nabika ya Umar, ada apa wahai Umar?" "La syai'a ya Rasulullah illa annani uhibbu an akuna min ahliha." Enggak ya Rasul, enggak sesuatu pun ya Rasul, hanya aku ingin menjadi penduduk surga yang luasnya seluas bumi itu ya Rasul. Masya Allah, seluas bumi dan langit itu. Luar biasa, hanya aku ingin menjadi penduduk surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu ya Rasul. Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Anta min ahliha. Jadi kalau Rasulullah mengatakan anta min ahliha, kamu termasuk salah seorang penduduk surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini? Kemudian Umar mengatakan apa? Umar mengatakan, Masya Allah ya Rasulullah. Kemudian dia mengeluarkan dari kantongnya korma, karena dalam perjuangan itu bekalnya cuma korma sama air ya. Akhirnya ngambil satu korma, kemudian dikunyah. Setelah dikunyah diambil lagi, ditaruh. Lalu beliau mengatakan, wallahi la in khuyyitu wal jannatu amama ainayya hatta akula hadhihi tamarat innaha lahayatun tawilatun. Sungguh jika aku mengunyah satu korma ini sampai selesai, sedangkan surga itu sudah di depan mata, maka aku mengunyah satu korma sampai habis itu terlalu lama hidupku di dunia. Pengen cepat masuk surga, Masya Allah. Nah ini di Ramadan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, pintu surga, pintu surga, bukan satu pintu, tapi pintu surga, 8 pintu surga dibuka semuanya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ngapain kita? Tidur? Ya Allah, kebangetan. Main HP? Surga udah di depan mata kita, masih main HP? Enggak lah ya. Surga udah di depan mata kita, masih nonton sinetron? Enggak lah. Mudah-mudahan. Tapi ini semuanya tergantung apa yang ada di mindset kita, yang ada di otak kita. Kalau otak kita kosong, nggak ada rencana,
Ya itu pagi-pagi gue ngapain ini? Gue punya ide ngapain? Ngambil main raket. Pagi-pagi coba nanti kalau hari pertama, Masya Allah banyak orang di jalan-jalan, ada yang bawa raket, ada yang macam-macam semuanya. Kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah? Karena di sini belum ada takhtid, belum ada tasmim, belum ada rencana apa-apa, masih blank. Nah makanya kita subhanallah, mudah-mudahan bisa menata cara pandang kita terhadap Ramadan. Ramadan Allah hadirkan luar biasa. Setiap detik dan menit kita adalah pahala. Sayang kalau kita lewatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perlu persiapkan mau masuk Ramadan ini? Yang kedua adalah naqi qalbaka wa tahhir nafsaka. Apa itu? Bersihkan hati, sucikan jiwa. Nah, ini penting. Jadi mau masuk Ramadan. Ramadan itu bulan apa, Pak? Bulan puasa, benar. Ramadan bulan apa nanti? Bulan Maret, benar. Tapi yang lebih dari itu, biasanya Ramadan itu disebut dengan bulan suci. Masya Allah. Ramadan itu bulan suci. Kenapa? Banyak orang mensucikan dirinya. Sarana untuk seorang itu mensucikan dirinya. Untuk apa? Agar dekat dengan yang maha suci. Yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah. Allah yang maha suci. Nah, Ramadan bulan suci untuk menuju kepada yang zat yang maha suci, dan kita masih banyak gelimang salah khilaf dosa misalnya. Masya Allah. Setahun ini saja ada yang bisa ngitung salah khilaf dosa kita, Pak? Atau di sini nggak ada yang pernah berbuat dosa? Alhamdulillah, luar biasa. Nggak ada di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa. Setahun ini saja, kalau kita perhatikan lesan-lesan kita. Pertama sedikit zikir, sedikit baca Quran, banyak kata-kata yang keluar dari lesan kita. Apalagi kalau ibu-ibu, mohon maaf Bu, ya. Ibu-ibu itu kalau dalam psikologi katanya setiap hari itu keluar kata-kata dari ibu-ibu itu 20.000 kata. Iya, benar nggak Bu? Kalau bapak-bapak cuman 8.000 kata, makanya bapak-bapak sedikit ngomongnya, ibu-ibu yang banyak. Nah kalau ini kata-kata kita, karena kata-kata yang keluar dari lisan kita itu juga sesuai dengan apa yang ada di sini dan ada di sini, sesuai dengan apa yang di pikiran kita dan di dada kita. Artinya iman dan kecerdasan kita itu yang akan menata kata-kata kita. Makanya kalau semakin banyak orang berkata, kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, jadi siapa banyak bicara, man kasura kalamuhu kasura safatuhu, kal kasura kasura khata'uhu, wa man kasura khata'uhu kasura dzunubuhu, wa man kasura dzunubuhu uqiba bihi. Jadi barang siapa banyak ngomong, dia banyak salah. Orang yang banyak salah, banyak dosa. Orang yang banyak dosa, dia akan dapatkan sanksi nanti. Nah begitu ya. Makanya Rasulullah itu la yaqulu illal haq. Rasulullah itu enggak pernah bicara kecuali benar. Kalau kita bicara kan kadang-kadang asal ngomong saja. Nah oleh sebab itu, yang jelas kita banyak salah khilaf dosa. Minimal setahun ini saja ya. Begitu banyak. Betapa kadang istri kita marahin istri, marahin suami, orang tua marahin anak, anak juga begitu bersikap yang kurang pas dengan orang tua, macam-macam lah, kadang dengan tetangga, dengan teman, dengan itu. Ini kita semuanya. Maka di Ramadan, menjelang Ramadan ini, sucikan hati, bersihkan jiwa. Bagaimana kita mensucikan hati? Karena hati ini jemaah yang dirahmati Allah, mata kita misalnya melihat apa yang haram, pasti langsung muaranya ke hati. Lesan kita ngomong yang jelek, langsung muaranya ke hati. Pikiran kita ngeres, muaranya ke hati. Tangan kita berbuat apa yang tidak baik, muaranya ke hati. Kaki kita bergerak, muaranya ke hati. Dan begitu. Memang begitu. Makanya itulah Rasulullah sampaikan, idza adnabal abdu nakata fi qalbihi nuqtatan sauda. Jadi bila seorang itu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf, maka langsung hatinya itu diguratkan guratan-guratan hitam. Hati kan bersih putih itu, kemudian berbuat salah, seret, berbuat salah lagi seret, begitu terus. Kalau kesalahannya banyak kan bisa gelap hati ini.
Fa in taba wastaghfara saqala qalbu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau dia langsung bertaubat, beristighfar, astagfirullah, dihapus itu. Tapi wa in zadat wa ta'lu qalbah. Tapi kalau enggak langsung bertaubat, enggak langsung zikir pada Allah Subhanahu wa taala, guratan itu tetap bertambah ya, terus hitam, akhirnya hati menjadi gelap. Kalau hati sudah gelap apa? Masya Allah. Mau sholat males, mau baca Al-Quran males, mau qiyamul lail ngantuk, mau infak sedekah berat, mau berbuat kebaikan berat. Yang difikirkan semuanya hal-hal yang sifatnya dosa atau enggak ada pahala. Yang sekalian dirahmati Allah, ini luar biasa. Maka sucikan hati jelang Ramadan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Itulah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Allah ingatkan pada kita semuanya, wahai hambaku, kalian ini semuanya setiap hari, setiap malam berbuat salah, khilaf, dosa dan maksiat. Ketahuilah, aku maha pengampun dari seluruh salah, khilaf, dosa kalian. Aku enggak pedulikan berapapun dosa kalian semuanya. Maka fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun kepadaku, aku ampuni kalian. Masya Allah, jemaah sekalian dirahmati Allah. Siapa yang enggak menginginkan ampunan Allah? Maka itulah orang yang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, Allah Subhanahu wa taala hapus segala kesalahannya dan Allah ampuni dosanya. Perbanyak istighfar dan taubat di hari tinggal berapa? 15 hari ini. Perbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua adalah kita perlu jemaah sekalian ingat mati. Ingat mati. Ustaz, saya pengen lebih lama hidup. Iya sih. Kalau kita ingat mati bukan berarti kita langsung mati, enggak. Justru hidup kita indah. Abu Bakar itu pernah mengatakan, ahris 'alal mauti tuhab lakal haya. Pedulilah kalian semuanya dengan kematian, maka Anda akan merasakan lezatnya kehidupan. Masya Allah. Jadi kalau kita ingat mati bukan berarti langsung kita udah diem aja, enggak. Justru kalau kita ingat mati, kita enggak ingin diem. Kita ingin berbuat kebaikan terus. Jadi yang kedua adalah ingat mati. Dengan apa? Ya macam-macam. Mungkin kita hanya mengingat, ya Allah, umurku ini sekarang sudah berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Enggak lama ya. Hidup ini enggak lama. Kemarin tetangga dipanggil oleh Allah kemarin dan begitu. Atau mungkin kita ziarah kubur, apalagi ziarah kubur. Ziarah kubur itu subhanallah. Ziarah kubur itu ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah turikul qalba. Ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Makanya kalau hati kita udah keras, sering marah-marah sama istri, sering marah sama suami, sering marah sama anak, kesel sama tetangga, jadi melihat apa saja pokoknya udah nggak enak, ketahui hati kita keras gitu. Maka ziarah kubur lah. Karena ziarah kubur yang benar itu pasti akan menjadikan hati ini menjadi lembut. Maka Rasulullah kalau setiap hampir pagi selesai subuh itu langsung keluar ke arah kiri itu menuju ke Baqi, kemudian berziarah kubur dan mendoakan ahlul Baqi dan juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah. Ziarah kubur itu turikul qalba, tudmi'ul aina, menjadikan mata kita mudah menangis. Jadi Masya Allah, kalau kita punya mata mudah menangis itu senang. Mudah menangis gimana Pak Ustadz? Ya, kalau kami kan perempuan ini, ibu-ibu gampang nangis Pak Ustadz, melihat misalnya sinetron lah ya, sekarang banyak orang lihat sinetron yang agak sendu gitu aja udah nangis ya, Masya Allah. Kalau bapak-bapak nangis itu susah nggak Pak? Susah. Jadi kalau ada bapak-bapak nangis itu berarti beban yang dipikulnya udah terlalu berat. Baru dia nangis ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, hatinya menjadi lembut, zikir dalam kesendirian, mohon ampun pada Allah di tengah malam menangis. Dan itulah yang Allah janjikan
Rasulullah sampaikan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat nanti di mahsyar. Di mahsyar itu matahari direndahkan, tadunus syamsu wa tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar dalam surat Ibrahim. Langit diganti tidak seperti langit sekarang, bumi diganti tidak seperti bumi sekarang, manusia dibangkitkan seperti apa? Khufatan uratan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan semuanya muda, usianya sekitar 33 tahun, semuanya muda semuanya. Tetapi dibangkitkan dalam keadaan tanpa selang ngebar busana pun, tapi cuma matahari rendah, bumi tidak seperti sekarang ini, matahari juga rendah, bisa kita bayangkan. Terus manusia dibangkitkan yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Hari itu manusia dibangkitkan dalam keadaan berbagai macam bentuknya. Jadi enggak ganteng-ganteng lagi, enggak cantik-cantik lagi, ya tergantung dari amalnya. Mungkin ada yang wajahnya seperti wajah mangke, wajah the dog, wajah the cat, dan the mouse, wajah apa, ya macam-macam ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada wajah yang apa? Wajah yang cerah, enggak merasa menderita. Siapa di antaranya 7 golongan ini adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Hadis ini sahih. Seorang hamba yang berzikir dalam kesendirian lalu sampai ia menangis. Masya Allah. Jadi kalau kita berzikir kemudian benar-benar kita renungkan zikir kita, Masya Allah. Kita membaca la ilaha illallah, kita renungkan, itu bisa meneteskan air mata, menangis. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi perlu di Ramadan ini, menjelang Ramadan ini, sucikan hati kita semuanya dengan istighfar, taubat, dengan mengingat mati. Lalu dengan apa lagi? Dengan membaca Al-Quran, banyak baca Al-Quran Ramadan ini. Karena apalagi Sya'ban ini, Ramadan itu bulan Quran. Para sahabat-sahabat kalau sudah Ramadan itu, tabi'in dan seterusnya, kalau di Ramadan itu langsung semuanya menuju Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW kalau di Ramadan itu khusus bersama Jibril langsung talaki Al-Quran. Itu Rasulullah SAW, luar biasa. Sampai Imam Malik rahimahullah, kalau kita baca Imam Malik itu adalah seorang ulama ahli hadis ya. Kitabnya yang terkenal sampai hari ini Muwatta, kitab Muwatta. Jadi dikaji hadis. Begitu masuk Ramadan, ditinggalkan kajian-kajian hadis itu menuju kepada Quran. Masya Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Maka mereka banyak membaca Al-Quran, dekatkan dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Maka hari ini sebelum kita masuk Ramadan, mulai baca Al-Quran. Pak, halo, Bu, baca Quran. Baca Quran. Masya Allah, Quran itu adalah roh. Quran itu roh. Kalau kita nggak ada Quran, kita nggak punya roh. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara atau Asy-Syura ya. Ayat-ayat ke berapa? 50 berapa itu? 652. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah ruham min amrina, roh dari kami. Apa yang disebut dengan roh dari kami? Situ adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu roh. Roh itu apa sih? Ulama-ulama kita mengatakan roh itu adalah quwwatun muharrika. Kita duduk sekarang ini bisa duduk begini karena kita punya roh. Kalau kita nggak punya roh, jatuh gitu. Kita bisa bergerak-gerak ya. Coba semuanya angkat tangannya Bapak Ibu sekalian. Gerakkan. Masya Allah. Enak kan Bu ya? Ini apa namanya? Olahraga jantung. Luar biasa. Gerakkan. Kenapa kita bisa gerak-gerakkan ini? Karena kita punya roh. Bisa melihat, bisa senyum. Coba senyum semuanya pagi-pagi ini. Saya punya guru namanya Bu Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Suatu hari waktu kita berada di beliau, kemudian beliau bilang, teman-teman atau anak-anakku sekalian,
Coba pagi tadi berapa orang yang sudah kalian ajak senyum? Wah begitu. Lo kenapa? Dia bilang semakin banyak dalam sehari kita, keseharian kita, orang yang kita ajak senyum, maka semakin sehat jiwa kita. Masya Allah. Jadi senyum itu tanda jiwa sehat ya. Karena kalau orang nggak sehat jiwanya, senyum itu susah, berat. Makanya Rasulullah sampaikan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu kepada saudaramu itu ada sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ala akhika biwajhin taliqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun meski engkau hanya menatap saudaramu dengan wajah tersenyum. Masya Allah. Senyum itu indah ya. Jadi senyum itu adalah awal dari kerekatan silaturahim. Kalau ketemu kemudian wajah cemberut, Masya Allah, oh cemberut mulu sih. Ya sekarang yang dirahmati Allah. Ini maka yang ketiga ya, apa tadi? Yang ketiga ya, istighfar taubat untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Istighfar taubat apa? Ingat mati, kemudian banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Karena Rasulullah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sampaikan di tengah-tengah sahabat, inna quluban nasi tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati-hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi kalau kerendam air. Jadi besi kalau kerendam air, yang kita semuanya tahu ya, dia akan berkarat. Kemudian sahabat-sahabat pada bertanya, fa kaifa jala'uha ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk menghilangkan karat-karat hati itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Perbanyak ingat mati dan perbanyak baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi begitu. Meskipun kita cuma baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi malam ya sebagian saudara-saudara kita membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilan azizir rahim tunzira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Subhanallah. Kita membaca hanya sekedar membaca saja itu sudah ada pengaruhnya dalam hati kita. Maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran, Masya Allah. Baca Al-Quran. Apa-apa? Baca Al-Quran. Subhanallah. Satu huruf dari Al-Quran Allah berikan pahala 10. Kalau kita baca satu lembar saja atau satu halaman saja dari Al-Quran itu, Masya Allah, berapa pahalanya? Udah langsung bisa dihitung. Kalau satu halaman itu berapa huruf? Satu halaman itu setiap satu baris itu hurufnya sekitar 40 sampai 45. Ya, taruhlah ambil 40. Kemudian ke bawahnya ada berapa? 15. Kalikan 40 kali 15. 40 kali 15 berapa, Pak? 600. Kita membaca 600 huruf kalikan 10 pahala, 10 kebaikan. Berarti berapa? 6.000. Satu lembar, satu halaman 6.000 pahala. Satu pahala kebaikan itu sama dengan seperti apa? Masya Allah, pokoknya banyak. Misalnya pagi ini ini semuanya masih sehat-sehat ya. Misalnya ada bapak-bapak yang sudah tua gitu mau ke masjid. Mau kemana? Mau ke masjid, pelan-pelan. Kemudian, mari Pak saya gandeng. Ya hanya digandeng pelan-pelan. Hati-hati Pak naik tangga ya. Subhanallah. Itu satu kebaikan. Kalau kira-kira kita membaca Al-Quran satu halaman itu 6.000 kebaikan. Berarti berapa ribu nenek-nenek, kakek-kakek yang kita gandeng untuk naik
Tangga, Masya Allah. Ini tangga apa nih kali ini? Tangga rumah atau tangga masjid? Oh, Masya Allah. Oh, ada lantai 2. Masya Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi baca Al-Quran, karena ini akan berpengaruh pada kesucian atau kebersihan hati kita semuanya. Subhanallah, luar biasa. Jadi itu bagaimana kita menyambut Ramadan. Sudah 2 ya. Sahih tasawwur, tata cara pandang kita, mindset kita terhadap Ramadan. Maka seperti apa yang ada dalam mindset kita, seperti itu yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah naqi qalbak wa tahhir nafsak. Bersihkan hatimu, sucikan jiwamu. Yang keempat lagi. Keberapa Pak? Yang ketiga, keempat ini suka ngelembungin ini suara. Yang ketiga adalah hasib nafsak, hitung-hitung dirimu. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini seperti tadi yang sudah kita sampaikan, umur kita pendek, masa iddah kita di muka bumi sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya, nanti setelah ini ziarah kubur, kemudian masuk makam, pasti kita akan mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kok pada diam? Minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Pasti kita masuk, biasanya memberikan salam. Setelah itu kita menuju ke makam, kita doakan Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Selesai, jangan kemana-mana dulu, tafakkur sejenak, lihat itu papan nisan, dialoglah kita dengan papan nisan. Maka papan nisan akan bicara dengan kita, manusia, umurmu itu pendek. Masa begitu? Iya. Kalau nggak percaya, lihat ini, teman-teman saya semuanya yang ada di makam ini, lalu jumlahkan tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Insya Allah Anda akan mendapati rata-rata umat Rasulullah ini usianya, persentase terbesar adalah antara 60 sampai 70 tahun. Di atas 70 tahun persentasenya lebih kecil. Masya Allah. Silakan bisa dicoba Bapak Ibu sekalian. Maka itulah Rasulullah dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an sampai pada kita semuanya melalui riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rata-rata usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Makanya kalau hari ini ada yang 70 tahun, bersyukur pada Allah. Ini bonus keberkahan, Masya Allah. Jadi karena masa edar kita sebentar, umur kita pendek di muka bumi ini, apa yang perlu kita perhatikan? Udah dikasih tahu. Yang kita perlu perhatikan terhadap Ramadan adalah Allah hadirkan pada kita semuanya Ramadan ini. Allah ingin bahagiakan kita semuanya. Allah bahagiakan kita semuanya. Oh, bahagiakan gimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita umur kita taruhlah misalnya 70 tahun, 75 tahun misalnya. 75 tahun ini umur efektif kita berapa? Umur efektif itu takdir kematian kita dikurangi masa balik. Kalau usia kita 75 tahun, masa balik misalnya maksimal 15 tahun. Pak Haji berapa? 75. Masya Allah, pas. Mudah-mudahan Allah panjangkan sampai 90 tahun. Sehat ya. Tapi kalau nggak sehat, Masya Allah berat ya. Saya punya teman Ustadz, namanya Ustadz Anwar Nasihin. Apakah udah pernah ngisi di sini apa belum? Beliau dari Cipatujah, siapa tuh? Tasik ya. Kemudian beliau punya tetangga usianya sudah 95 tahun. Kena sakit asma. Jadi bisa kita bayangkan usia 95 tahun sakit asma, berat banget. Jadi setiap pagi itu berjemur di depan rumah gitu. Setiap ada orang yang lewat minta didoain. Nah, doain kakek biar cepet mati. Udah berat, udah capek hidup, Masya Allah. Karena nggak mati-mati, akhirnya suatu pagi
dia habis jemur gitu, kemudian masuk minum baygon sayang. Minum baygon karena nggak mati-mati ya. Karena penyakitnya berat. Akhirnya benar kelepek-kelepek dibawa ke puskesmas. Alhamdulillah nggak jadi mati. Malah sakitnya sembuh itu, masya Allah. Tapi nggak boleh ditiru. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, ya, intinya adalah bahwa usia kita adalah pendek. Andai kata kita beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, segitu-gitunya. Jadi 75 tahun dikurangi 15 tinggal berapa? 60 tahun. 60 tahun itulah usia efektif kita yang diberikan pahala oleh Allah dan dosa kalau kita berbuat maksiat. Allahu Akbar. Kalau usia kita segitu kemudian kita beribadah terus semuanya, 60 tahun itu isinya ibadah terus, juga cuman segitu-gitunya. Maka Allah hadirkan Ramadan ini untuk apa? Untuk diberikan lompatan pahala, kuantum pahala. Jadi bukan peningkatan saja, tapi lompatan pahala. Makanya Rasulullah sampaikan, ja'akum syahrun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, yang di dalamnya ada satu malam beribadah padanya lebih baik, pahalanya lebih baik dari beribadah 83 tahun. Bisa kita bayangkan. Jadi masya Allah, kita butuhkan itu. Kita butuh kuantum pahala, lompatan pahala. Karena kalau pahala kita setiap hari kan masya Allah sedikit-sedikit kan. Tapi begitu Ramadan, Allahu Akbar, Allah berikan pahala tanpa batas. Maka gunakan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita hitung-hitung tentang umur kita dengan ibadah kita, ya Allah, bisa masuk surga apa enggak kita ini ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, Ramadan Allah hadirkan untuk kita semuanya cepat menuju surga. Pengen cepat masuk surga Pak? Kok nggak ada yang jawab? Udah pada tahu syaratnya ya. Syaratnya masih cepat, mati cepat. Padahal kita pengen hidup lebih lama ya. Iya. Udah berapa Pak tadi? 3. Yang keempat tentunya adalah mulai dari saat ini hasin ada ibadati. Perbaiki mulai dari sekarang ibadah kita. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan tasabuk, syahrut tasabuk, bulan kompetisi. Jadi Ramadan itu bukan bulan latihan. Kalau latihan untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu latihan puasa, latihan. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, sudah S2, S3 bukan latihan lagi. Saatnya kita ujian, saat kita kompetisi. Kita perhatikan seluruh kompetisi yang ada dimanapun itu pasti dia tidak ujuk-ujuk, tidak langsung bisa masuk kompetisi tanpa latihan. Hari ini bulan latihan kita semuanya untuk masuk dalam kompetisi. Karena dalam kompetisi selalu berlaku apa? Berlaku sebuah semboyan gitu, apa semacam semboyan gitu ya. Apa? Al-bidayatu lil jami' was-sabatu lis-sadiqin. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada maraton. Dalam maraton itu masya Allah di awal itu orang datang itu ribuan. Untuk apa? Ada orang yang kadang cuma pengen selfie aja, meramaikan ya, ada yang pokoknya ikut meramaikan saja. Tapi perhatikan, yang sampai finish berapa orang? Enggak semuanya. Begitu juga di Ramadan, masya Allah. Di Ramadan itu kalau awal ya Allah ini masjid ini kurang besar Pak. kan gitu ya. Udah dikasih tingkat 2 juga kok masih kurang besar. Kenapa? Luar biasa ramai sekali. Ada yang cuma selfie saja, ada yang cuma penggembira saja. Tapi begitu yang sampai akhir, masya Allah, nggak semuanya. Karena belum puasa aja sekarang udah tiket udah habis. Belum puasa udah berpikir tentang pulang kampung. Masya Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi nanti di Ramadan banyak banyak rintangan, godaan dan seterusnya. Maka mulai dari sekarang persiapkan dengan baik ibadah kita, mulai kita perbaiki qiyamul lail kita, tilawah kita dengan Al-Quran, infak sedekah sudah mulai kita gencarkan meskipun sedikit terus aja. Senyum dengan saudara kita, baik dengan keluarga, minta maaf dan seterusnya. Masya Allah, ini penting. Jadi yang keempat adalah perbaiki ibadah kita mulai dari sekarang. Karena Ramadan adalah bulan kompetisi. Yang terakhir adalah fahimil hadaf, karena sudah masuk syuruk ya. Yang kelima adalah fahimil hadaf. Fahami dengan sebaik-baiknya tujuan dihadirkannya Ramadan kepada kita semuanya.
Dan itu sudah jelas Al-Baqarah 183, 185 dan 186. 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Emang kita belum bertakwa selama ini? Boleh jadi. Karena takwa itu intinya adalah al-khasyah, khasyatullah. Makanya Imam Ali mengatakan at-taqwa apa? Khaufun minal jalil wa amalun bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah menguatkan rasa takut kita kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dalam surat An-Nazi'at. Orang yang takut itu dia akan bisa mengendalikan nafsunya. Jadi nafsu itu hanya bisa dikendalikan dengan rasa takut pada Allah. Makanya Rasulullah ajarkan doa pada kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang menghalangi kami dari berbuat maksiat. Jadi kalau kita punya rasa takut pada Allah, kita akan terjaga diri kita dari berbuat maksiat. Jadi kemudian kedua adalah al-amalu bitanzil. Orang yang takwa atau orang takwa itu dia akan interaksinya dengan Al-Quran pasti baik, amal-amalnya baik. Yang ketiga, dia ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dia akan sebaik-baiknya mempersiapkan dirinya untuk kehidupan kekal. Jadi dunia hanya sekedar mazra'atun, untuk menanam. Karena apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita panen. Kita hari ini tanam jengkol, kita nanti juga pasti akan manen jengkol. Ada tanaman jengkol Pak di sini. Subhanallah. Jadi ini yang pertama, la'allakum tattaqun. Allah menginginkan kita bertakwa, dan orang bertakwa tempatnya di surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas bumi dan langit, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185, agar kalian semuanya bersyukur. Masya Allah, orang yang bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala berikan surga. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan berikan tambahan kepada kalian semuanya. Dan tambahan itu adalah kebaikan-kebaikan, dan diantaranya adalah surga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian beriman dan bersyukur pada Allah. Jadi syukur itu menghadirkan ridho, dan ridho Allah akan menghadirkan surga. Yang ketiga adalah 186, la'allahum yarshudun, agar muslim mukmin ini berada dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang ditunjuki oleh Allah, dia insya Allah akan mendapatkan surga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat kepada mereka? Wa may yuti'illaha, dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah menuju jalan yang lurus, maka mereka orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Mereka akan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Di mana tempatnya? Di surga. Jadi Allah hadirkan Ramadan agar kita semuanya masuk surga. Masya Allah. Begitu jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi ada 5 hal yang perlu kita persiapkan pada diri kita menyambut Ramadan ini. Yang pertama adalah apa tadi? Atur, perbaiki mindset kita, cara pandang kita terhadap Ramadan. Yang kedua, naqi qalba, tahhir nafsa, sucikan hati kita, bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita semuanya. Kalau sesama, tadi belum disebut, kalau antara sesama itu kan sama Allah, langsung istighfar, taubat dan seterusnya. Dengan sesama bagaimana? Minta maaf. Kalau kemarin belum minta maaf, sekarang minta maaf. Maafin istri kita, maafin Pak ya. Bu, maafin suami, maafin semuanya, maafin istri, maafin suami, maafin anak-anak, tetangga, teman semuanya. Kalau kita ada salah, segera minta maaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man indahu madlamatan inda yani akhihi
min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang hari ini punya salah, punya khilaf, punya sangkutan dengan sesama, minta ampun, minta maaf, minta diselesaikan sebelum nanti nggak ada lagi dolar rupiah. Dolar rupiah sudah nggak berguna lagi, dinar dirham nggak berguna lagi sekarang ini, masya Allah. Jadi yang kedua adalah naqi qalbak wa tahhir nafsak, bersihkan hati, sucikan jiwa. Yang ketiga apa tadi ya? Hasib nafsak. Yang ketiga adalah hitung-hitunglah diri kita semuanya, hidup di dunia ini cuma sebentar, kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah perbaiki ibadahmu dari sekarang, mulai semuanya perbaiki, sholat kita, tilawah kita, tahajud kita, kemudian infak sedekah kita, silaturahim kita, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah fahami tujuan hadirnya Ramadan pada kita semuanya. Begitu. Mungkin ada tambahan, pertanyaan, atau cukup? Gimana Ustaz? Cukup? Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita cukupkan sekian dan kita panjatkan beberapa penggalan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar atas segala kelemahan dan salah khilaf kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana innana du'afa'un wa anta qawiyyun aziz faqawwina. Ya Allah, hamba-hambamu ini lemah, ya Allah Engkau maha kuat dan perkasa, karuniakan pada kami kekuatan agar kami mampu memperbaiki diri kami dalam zikir, dalam syukur, dalam ibadah, dalam taat, dalam berkontribusi untuk agamamu ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana innana mudnibuna faghfir lana wa tub 'alaina ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabbana, sungguh hamba-hambamu ini banyak salah, khilaf, dosa dan maksiat. Ya Allah, Engkau maha pengampun dan Engkau maha penerima taubat. Ampuni kami dan bukakan kami pintu taubat-Mu ya Allah ya Rabbana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami, ya Allah berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami, cucu kami, berkahi ya Allah ya Rabbana umur kami, berkahi kesehatan kami ya Allah ya Rabbana. Berikan kesempatan pada kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ya Allah, agar kami mampu untuk optimal dalam ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, khassatan fi Gaza ya Allah ya Rabbana. Saudara-saudara kami di Palestin, karuniakan pertolongan-Mu ya Allah, khususnya di Gaza ya Allah. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma alaika bis sahyuniyin ya Allah ya Rabbana, alaika bi Netanyahu wa a'wanahu. Allahumma ya sami'ad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.